Selamat siang, Kak. Selamat siang juga. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Selamat datang di ruangan konseling ya. Iya, terima kasih ya, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Gaby. Saya seorang konselor di sini. Apakah sebelumnya Anda sudah pernah ke ruangan ini untuk dikonseling? Belum pernah, Kak. Baik, artinya selama saya dan Kak Angel nanti melakukan proses konseling dapat bisa memahami dengan baik ya. Karena sepertinya Kak Angel baru pertama kali ya datang ke sini. Betul, Kak. Jadi saya sedikit ada gugup karena baru pertama kali datang ke ruangan konseling ini. Tidak masalah, itu hal wajar bagi Anda. Jadi Anda tidak perlu takut maupun gugup. Cukup rileks, fokus, dan tenang agar dapat tersampaikan dengan lancar. Baik, apakah Anda ingin menyampaikan suatu permasalahan pada saya sekarang ini? Sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Kak, yang berkaitan dengan teman saya. Baik, karena ini berkaitan dengan teman Anda sendiri, saya akan menggunakan layanan konsultasi sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Layanan konsultasi. Layanan seperti apa itu, Kak? Jadi, layanan konsultasi itu merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor, yaitu saya sendiri terhadap seorang pelanggan yang disebut konsulti, yaitu Anda sendiri. Yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga, yaitu teman Kak Angel. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Oh, seperti itu, Kak, penjelasannya. Lalu bagaimana dengan tujuan layanan ini sehingga KGB sendiri yakin bahwa menggunakan layanan ini? Yang pastinya bertujuan agar Kak Angel dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi permasalahan yang dialami teman Kak Angel, yakni sebagai pihak ketiganya. Nah, dalam hal ini pihak ketiga diharapkan mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan Kak Angel sendiri, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu setidaknya menjadi tanggung jawab konsulti. Pastinya teman Kak Angel ini sangat mempercayai Kak Angel ya ketika dia menceritakan permasalahannya. Ternyata saya datang ke sini gak sia-sia ya, Kak. Saya dan teman saya ini memang cukup dekat, Kak, karena kami berteman sejak kecil. Bahkan kedua orang tua kami juga sangat mengenal satu sama lain, walaupun untuk saat ini kami tidak dalam satu kelas yang sama. Baik, Kak Angel mengatakan bahwa Anda sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiran Anda ya, yang ada kaitannya dengan teman sebaya. Baiklah, jika tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan itu pada saya. Sejujurnya saya masih bingung, Kak. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan saya ini sudah berlangsung selama beberapa hari sih, Kak. Pastinya Anda merasa sangat tidak nyaman, bukan? Iya, Kak, memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Apalagi ketika teman saya menceritakan sejak hari itu. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan Anda. Oleh sebab itu, cobalah Anda ceritakan pada saya apa yang menjadi persoalan hingga Anda menjadi seperti ini. Jadi begini, Kak, minggu lalu teman saya cerita sama saya. Teman saya ini merasa diasingkan oleh teman seorganisasinya, Kak. Setiap kali teman saya bersama teman organisasinya, dia juga tidak pernah dianggap oleh temannya ketika sedang berkumpul bersama dengan yang lainnya. Dia juga merasa ada masalah pada kepribadiannya dia yang memang sedikit pendiam ketika bertemu dengan orang yang belum mengenalnya, Kak. Lalu bagaimana?
Saya benar-benar merasa bingung, Kak, cara menyelesaikan masalah ini bagaimana. Jadi selama teman saya ini menyampaikan permasalahannya dia, saya hanya bisa menjawab apa yang saya tangkap aja, Kak. Ia juga bercerita, terkadang teman organisasinya ini menatapnya dengan tatapan yang tidak menyukai. Saya bertanya pada diri saya, apa yang harus saya sampaikan sama teman saya ini untuk menanggapi permasalahannya dia. Jadi, beberapa hari terhitung sejak teman Anda menceritakan masalahnya kepada Anda, Kak Angel merasa agak kesulitan ya dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah diceritakan oleh temannya, begitu? Iya, Kak, begitu. Saya juga masih belum yakin sih, apakah tanggapan saya setelah ini dapat memberikan jawaban yang baik atau bahkan sebaliknya. Saya sangat memahami bagaimana perasaan Kak Angel sekarang ini. Selama teman Anda ini mengikuti organisasi, pernahkah Kak Angel melihat interaksi kedua belah pihak, baik teman Kak Angel sendiri maupun teman organisasinya? Waktu itu saya lihat teman saya ini dalam organisasinya, dia sedikit agak pendiam dan terkadang dia juga menunggu orang lain berbicara dulu sama dia, sehingga membuat orang yang di sekitar pun rada enggan untuk berbicara atau mengajak ngobrol. Karena hal inilah yang membuat teman saya ini menjadi kurang aktif, terutama dalam membicarakan pendapatnya masing-masing. Baiklah, tapi sebelum kita lanjut pembicaraan ini, jika saya tidak salah dalam memahami permasalahan Anda, tadi Kak Angel juga mengatakan bahwa temannya merasa diasingkan dengan teman organisasinya. Kemudian baru saja Kak Angel juga mengatakan bahwa teman Anda sedikit kesulitan untuk aktif di dalam organisasi karena sikap teman Kak Angel ini. Sebenarnya yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran Kak Angel sendiri itu apa? Menurut saya karena sikap teman saya yang pendiam dan masih sulit untuk aktif di organisasi, sehingga teman saya ini merasa diasingkan oleh teman organisasi lainnya. Permasalahan ini yang paling penting dan membuat saya bingung sehingga saya kesulitan memberikan tanggapan ini kepada teman saya, Kak. Baik, saya akan mencoba untuk membimbing Kak Angel untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana seandainya jika itu terjadi pada diri Kak Angel sendiri? Yang pasti, saya ingin keberadaan saya ini dihargai terlepas dari hal apapun yang saya lakukan. Jika saya ikut organisasi, bukan mencari masalah, apalagi musuh. Saya hanya ingin mencari teman aja. Menurut saya, Kak Angel sudah bisa memikirkan jalan keluar dari permasalahan dengan melakukan yang terbaik jika itu terjadi pada Kak Angel. Tapi apakah dengan Anda mengikuti organisasi, Anda merasa teman di organisasinya dapat menerima sikap Anda dengan apa adanya? Tidak semua bisa menerima saya di organisasi tersebut. Ada kemungkinan beberapa ada yang belum memahami sikap saya, sehingga mungkin kami menjadi kurang saling memahami gitu. Menurut Kak Angel sendiri, bagaimana jika teman Kak Angel yang ternyata memang belum bisa memahami orang sekitarnya? Tapi seharusnya tidak perlu sampai kayak gitu. Teman saya ini kan hanya ingin keberadaan dia ada dan dihargai, tanpa perlu tahu bagaimana sikap dia ketika berorganisasi. Dia masih perlu belajar untuk berkomunikasi dan berinteraksi, terutama di dalam organisasi. Walaupun dia pernah bilang energinya habis ketika dia berada di luar rumah, tapi jika dilihat dari sudut pandang teman organisasinya juga mungkin saya akan kesulitan sih, Kak, untuk berinteraksi oleh teman saya ini. Begitu ya. Jadi setelah kita melakukan konseling, apakah Kak Angel sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan
sehingga kedepannya Anda dapat memberikan tanggapan kepada teman Kak Angel? Sudah Kak, saya akan memberikan tanggapan seperti yang Kak Gibi katakan, terutama ketika teman organisasinya ini sedang berbicara kepada teman saya, dan saat tidak tahu harus berbuat apa, setidaknya teman saya ini menggunakan bahasa tubuh seperti mengangguk dan tidak bermain handphone, agar mereka tahu bahwa ia mendengarkan dan menghargai pembicaraan mereka. Mencoba untuk melakukan interaksi terlebih dahulu sebelum orang lain melakukannya. Mungkin hal-hal itu yang akan saya katakan oleh teman saya ini agar dia juga tidak melihat dari sudut pandang dirinya aja gitu. Nah, bagus. Dengan begitu, teman Anda pasti akan mengupayakan segala hal yang sudah Kak berikan kepadanya. Iya benar Kak. Dengan hal itu tidak hanya itu sih, namun teman saya yang memahami mereka dan mereka juga bisa memahami teman saya ini. Benar sekali. Nanti silahkan dilakukan beberapa cara yang sudah Kak Angel katakan ya. Kira-kira kapan lagi Anda akan bertemu dengan teman yang diceritakan oleh Kak Angel ini? Lusa Kak, setelah pulang sekolah, saya akan bertemu dengan teman saya lagi. Baik, lusa ya. Diusahakan Anda harus bisa membantu menyelesaikan permasalahan teman Kak Angel ini. Iya Kak, setelah saya sampaikan permasalahan teman saya ke Kak Gaby, saya menjadi paham apa yang saya katakan nantinya. Baik, silakan kalau begitu saya ambilkan dulu kertas evaluasinya ya. Silakan Kak mengisi identitas, lalu beri kesimpulan pada konseling kita hari ini. Baik Kak. Nih Kak. Baik, jika sudah ada perkembangan, silakan menghubungi saya kembali. Dan untuk menindaklanjuti konselingnya di pertemuan berikutnya, apabila konseling pada hari ini ternyata belum mencapai tujuan maksimal. Iya Kak, saya berharap konseling saya dengan Kak Gibi ini bisa membuahkan hasil yang baik untuk teman saya ini. Saya juga mengharapkan seperti itu. Jika sudah tidak ada lagi, apakah bisa kita akhiri konseling kita pada hari ini atau masih ada yang ingin disampaikan? Sepertinya sudah cukup sih Kak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Gibi. Sama-sama. Mari saya antar ke depan.